Cirebon, apa nih? Kejayaan itu. Ya, kembalikan kejayaan kota Cirebon. Ada nggak sih orang yang kriterianya bisa menjadi S1 Kota Cirebon? Ada. Ya Pak Oki salah satunya kan. Bu Dea salah satunya. Saya ngomongnya Bu Dea salah satu. Ini ya satu. Berarti kalau misalkan jadi maju ya Pak, ada dua hal utama. Yang pertama peningkatan PAD, yang kedua akan concern terhadap UMKM seperti itu ya. UMKM dan pelayanan masyarakat. Oh, dan pelayanan publik kepada masyarakat. Oke. Kira-kira apa sih Pak pelayanan publik yang perlu ditingkatkan? Cuman yang jadi problem bagi usaha hospitality barangkali atau wisata di wilayah 3 Cirebon itu adalah length of stay-nya itu jadi sedikit Pak. Jadi misalkan orang datang dari Jakarta cuman mau makan empal gentong doang, beli batik, pulang lagi Pak. Nah kira-kira apa nih sebagai pengusaha yang bergerak di bidang hospitality, apa yang harus inovasi apa yang harus dilakukan oleh Kota Cirebon terkait wisata? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan wawancara eksklusif. Hari ini Fajar Cirebon kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu owner dari Grade Group. Ada Pak Oki, ya Pak Oki, Bang Oki, yang biasanya kita kenal atau nama lengkapnya adalah Bamuna Setiawan Budiman, ya MBA ya Pak Oki ya. Gimana kabarnya Pak Oki? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah sekarang saya tertarik sekali dengan Pak Oki sebagai salah satu tokoh masyarakat Cirebon yang memang kiprahnya sudah luar biasa, banyak dan juga tentunya insya Allah bermanfaat ya Pak untuk penciptaan lapangan kerja di Kota Cirebon khususnya, karena Grade Group ini memiliki banyak sekali sektor atau unit-unit usaha ya, ada seperti mall, kemudian perhotelan, perumahan dan lain sebagainya. Rumah sakit juga ada ya? Oke. Tapi rumah sakit nggak di sini, di Jakarta. Oh di Jakarta, oke. Nah gimana nih Pak terkait dengan mungkin usaha dulu kali ya. Baik. Sebagai warga masyarakat Cirebon, putra daerah Cirebon, kemudian melihat iklim usaha di Cirebon seperti apa? Oke, kembali lagi ya bahwa niat dari tujuan awal Bapak ya Pak Budiman membangun Grade itu kan ingin menciptakan lapangan kerja di Kota Cirebon pada khususnya atau wilayah 3. Memang dalam perkembangannya tidak semudah apa yang kita bayangkan, tetapi telah sampai ke sekarang ke tahun 28 ya, kita sekarang sudah bisa ada satu unit ya, 2 unit mall sama hotel, dan sudah merambah ke beberapa daerah seperti ke Bengkulu, Jogja, Kuningan. Dan juga sekarang ini kita lagi mengkonsentrasikan ke pembinaan daripada unit-unit usaha. Yang tadinya unit usaha itu menjadi cost center, sekarang menjadi profit center. Contohnya kita sudah keluarkan divisi parkir, divisi security sama cleaning service menjadi unit usaha sendiri ya. Ya memang 3 tahun pertama ini mereka mendapatkan pekerjaan itu dari grup sendiri, tetapi kita targetkan di tahun keempat, tahun kelima mereka sudah bisa merambah keluar. Karena saya juga menginginkan bahwa dengan dibukanya unit usaha itu, bahwa orang yang bekerja di Grade Group mempunyai track record atau bukan track record, punya karir ya. Jadi bisa aja dari bawah terus bisa sampai ke atas ya. Jadi bukan hanya karena kebetulan juga sekarang ini mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus regenerasi. Yeah. Jadi dari bapak sekarang ke anak-anaknya, dan anak-anaknya sudah mesti menyerahkan itu kepada generasi berikutnya. Dan termasuk juga bagaimana kita melatih karyawan-karyawan yang ada ini bisa mencapai ke jabatan lebih tinggi lagi ya, atau masuk ke dalam jajaran direksi. Memang saya ditugaskan oleh grup ini sekarang setelah pandemik itu menyelamatkan Grade Mall dengan Grade City Mall. Alhamdulillah kalau Grade Mall sih sudah bisa teratasi. Sekarang yang lagi kita pikirkan lagi bagaimana mengembalikan, meramaikan daripada Grade City Mall. Kalau kita bicara ke mall, mungkin saya akan membuat suatu perubahan di Grade City Mall, berubah menjadi Grade City Hub. Hub itu artinya ya bisa itu buat olahraga, buat entertainment, tapi
hiburan atau lifestyle lebih banyak ya. Dan itu yang lagi kita coba dengan mengemas sekarang untuk dijadikan tempat untuk berolahraga. Mulai dari mini soccer, terus kembali lagi ke nanti ada bukan tenis sih, paddle tenis ya. Dan kita juga akan bikin jogging track di dalam mall, lapangan basket. Yang mudah-mudahan itu sih nantinya bisa membuat suatu keramaian di Kota Cirebon. Ya, menarik ya. Banyak sekali inovasi-inovasi yang terus dilakukan oleh Gerage Group. Nah, sebagai pengusaha sendiri Pak Oki, bagaimana sih Pak Oki melihat iklim Kota Cirebon untuk sektor usaha khususnya bagi masyarakat pribumi ya yang asli dari Cirebon gitu atau dari Indonesia seperti itu, dan iklim investasi barangkali di Kota Cirebon seperti apa? Mungkin gini, saya ngeliatnya gini, karena saya dari orang luar Cirebon, saya melihat bahwa potensial Cirebon itu besar sekali. Cuman tadi kembali lagi, contoh lagi, kalau kita bicara pariwisata, Cirebon itu udah punya modal. Wisata religi kita punya Gunung Jati. Kalau bicara keraton kita punya 3-4 keraton. Yang mestinya pariwisatanya itu mesti jalan. Karena dari pariwisata itu akan merambah ke yang lain-lainnya ya. Contoh Jogja dengan satu keraton itu sudah bisa menghidupkan pariwisata. Kita yang mestinya punya 3-4 keraton mestinya lebih besar dari itu. Nah ini yang juga salah satu PR yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Selama ini saya ngelihat bahwa pemerintah kota itu jalan sendiri, pengusaha jalan sendiri ya. Kalau itu bisa dikerjasamakan menjadikan suatu paket pariwisata mungkin akan lebih baik lagi. Karena bagaimanapun juga namanya kita tidak bisa lepas daripada pemerintah. Memang pemerintah sebagai regulator, tapi kembali lagi sekarang ini Cirebon itu viral, tapi viralnya mungkin viral yang nggak sehat ya. Ya. Kayak setiap saya pulang ke Jakarta ditanya perkembangan Vina, saya sendiri juga nggak tahu. Nah ini yang mesti dirubah, mungkin viralnya mungkin mesti yang lain ya. Saya lihat kalau pariwisata bisa mumpuni, cuman kembali lagi sejauh mana, dan saya menjadi satu catatan buat saya bahwa kita bicara Cirebon itu tidak bisa lepas dari satu kota dengan 4 kabupaten. Harus menjadi satu kesatuan. Jadi gini, kalau Kertajati itu Kertajati itu mesti ada dampaknya kepada orang Cirebon, dampaknya kepada orang Kabupaten Cirebon, dampaknya pada Indramayu. Kenapa? Karena disitulah kita lihat kekuatannya daripada Ciayu Majukunya. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kabupaten Cirebon punya kekuatannya sendiri dengan industrinya. Jadi kalau saya ngelihat gini, bahwa Kota Cirebon itu harus menjadi Singapura di antara negara Asia. Yeah. Kota Cirebon ini nggak punya apa-apa, tapi menjadi pendukung dari 4 secara demografi memang mirip banget ya. Kotanya kecil dan juga pelabuhan gitu ya, kota pelabuhan juga jasa. Nah, sekarang kalau kita bicara pelabuhan, sekarang dengan adanya pelabuhan nanti di Patimban, bisa dong pelabuhan Cirebon itu nanti menjadi support. Ada kapal rusak bisa diperbaiki di sini. Jadi pelabuhan Cirebon itu juga nggak mubazir ya. Dan kembali lagi hanya bukan tempat hanya untuk batu bara ya, tetapi kembali lagi bahwa dulu pelabuhan Cirebon itu pernah menjadi suatu pelabuhan yang besar pada zamannya. Nah itu harus dikembalikan. Jadi kembali lagi bahwa keberhasilan Kota Cirebon itu tidak terlepas daripada 4 daerah yang di sekitar. Cuman kan satu juga bahwa budaya mesti dibedakan. Kenapa? Karena dari 5 itu 3 pesisir, 2 gunung. 2-nya Sunda, yang 3-nya Jawa. Nah itu juga menjadi suatu perbedaan, tapi yang perbedaan itu sebenarnya kalau dikemas dengan baik itu menjadi sesuatu yang bisa kita jual. Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang hospitality Pak, hari ini kan Cirebon memang didukung oleh fasilitas transportasi ya. Jadi orang mau ke Cirebon tuh mudah, ada akses bandara, kemudian juga tol juga sekarang sedang terus dibangun ya. Bahkan dari Jakarta atau dari Bandung tuh hanya cukup 2 jam, 3 jam udah nyampe gitu. Cuman yang jadi problem bagi usaha hospitality barangkali atau wisata di wilayah 3 Cirebon itu adalah length of stay-nya itu jadi sedikit Pak. Jadi misalkan orang datang dari Jakarta cuman mau makan empal gentong doang, beli batik, pulang lagi Pak.
Nah, kira-kira apa nih sebagai pengusaha yang bergerak di bidang hospitality, apa yang harus inovasi apa yang harus dilakukan oleh Kota Cirebon terkait wisata? Nah, itu yang juga kita lagi pelajari ya. Kalau bicara hanya datang ke Cirebon mau beli makan empal gentong atau nasi jamblang terus mie terus langsung pulang. Yang ini yang kita mesti buat paket. Gimana paket-paket tur yang supaya orang itu bisa stay, ya ini mesti kerjasama sama Kuningan. Contoh gila, janjinya di Cirebon tapi nanti istirahatnya di Kuningan. Ya, apa sih makan di Kuningan? Kemarin kita coba juga buat breakfast di bawah di Palutungan itu dengan air terjun. Itu sesuatu yang yang unik ya. Kenapa? Karena gini, orang ini sekarang bukan bicara nginep di hotel, tapi bagaimana kita mendapatkan experience pergi ke satu tempat ya. Ini juga kita mesti rubah juga cara bagaimana kita main di hospitality ya. Contoh lah, kemarin saya bicara sama satu ponakan saya, bayar 7 juta buat outing. Saya tanya, yang buat kamu berkesan apa? Ternyata simpel, dia main di sawah, habis main di sawah, dia ke kali, sungai, betul. Nah itu di Jakarta nggak ada. Yeah. Tapi di daerah banyak, yang itu sebenarnya kalau itu dibuat suatu paket, ya. Yang baik, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang baru juga. Jadi kita nggak bisa hanya bikin hotel terus nunggu tamu. Kita harus membuat sesuatu ya, kayak contoh kita bikin, karena di Jakarta juga banyak ibu-ibu arisan. Kita buat paket ibu-ibu arisan, paket-paket ibu yang mau belanja batik, tetapi bukan hanya batik aja. Yang kemarin saya lihat di Cirebon itu salah satunya sport tourism. Dengan Jabar 10K aja bisa mendatangkan 3.000 orang. Kalau kita lihat satu kamar 3 orang, berarti kan ada 1.000 kamar. Belum lagi bicara makannya. Itu kan juga satu bagaimana memutarkan ekonomi. Cuman yang menjadi satu catatan saya di sini, event itu tidak pernah dikemas supaya menjadi satu kesatuan yang masyarakat atau Cirebon atau pengusaha di Cirebon itu menikmati. Contoh kayak kemarin gitu, kenapa sih mereka nggak diundang disajikan UMKM kuliner Cirebon? Itu udah otomatis ada 3.000 orang yang mau nyoba gitu. Itu yang juga saya mestinya kerjasama antara pemerintah daerah sama swasta itu mesti dikembangkan lagi. Jadi nggak bisa jalan masing-masing lah. Nah, ngobrol-ngobrol tadi disinggung tentang pemerintahan nih Pak. Ini tahun-tahun politik 2024 kayaknya udah mulai menghangat dan nama Pak Oke tuh kembali mencuat gitu ya di masyarakat, khususnya di orang-orang yang bergerak di bidang politik. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pemilihan wali kota Cirebon 2024? Kalau bicara pemilihan ya saya mungkin pemain lama. Dan saya juga mesti mawas diri. Tadi sekarang saya sudah menganjak ke umur 60. Saya sih berharap yang muda-muda ini maju. Cuman kembali lagi, yang muda itu yang memang ada beberapa orang yang meminta saya untuk maju. Tapi satu yang saya sampaikan bahwa kita bukan mencari pemimpin yang bisa memenangkan menjadi konstelasi ini, tetapi kita harus mencari orang yang bisa memperbaiki keadaan kota Cirebon. Saya bicara sejarah. Dulu waktu saya masuk Cirebon itu ada namanya wali kota namanya Pak Komedi. Pak Komedi itu menjadi sentral wilayah 3. Pak Komedi nggak ada digantikan sama namanya Bupati Pak Dedi. Yang itu bisa jadi sentral ya. Nah, setelah Pak Dedi nggak ada, ini nggak ada yang sentral. Ini mesti kita cari orang yang membuat sentral supaya wilayah 3 ini bisa bekerja sama. Dan saya harapkan di sini yang muda-muda ini gini, bahwa di politik itu bukan masalah uang. Ya. Ini bicara pengabdian. Kenapa juga banyak, salah satunya juga kenapa keluarga saya belum mengizinkan saya untuk maju, ya salah satunya kekhawatiran seorang istri, kekhawatiran seorang ibu kepada anaknya nanti akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Karena kembali lagi bahwa kita masuk ke Cirebon, kembali ke Cirebon itu untuk menciptakan lapangan kerja. Dan keluarga pesan sama saya,
Jangan sampai kamu menjadi wali kota tapi apa yang dibangun oleh papa itu rusak. Nah ini yang juga mesti dimengerti bahwa bukan masalah berkuasa tapi bagaimana kita memperbaiki. Yang kita mesti cari yang muda-muda yang mesti kita didik dan kita pantau bagaimana merapikan kota Cirebon. Karena kalau bicara kota Cirebon itu nggak mau dibangun apa yang mau dibangun, yang bisa ditata. Nah ini juga saya sampaikan. Kalau orang mendukung saya bilang terima kasih. Ya saya nggak bisa membicara apa, cuman saya hanya bisa doakan yang terbaik buat saya. Karena kembali lagi saya mesti izin dengan keluarga. Saya mesti bicara juga dengan perusahaan yang sekarang saya dipimpin. Karena ini bicara 5 tahun ke depan itu kan mesti fokus ya. Jadi ya saya nggak mau harus punya hutang kepada perusahaan atau kepada, dan saya mesti menyiapkan mental keluarga saya bahwa saya akan mengabdi kepada kota Cirebon. Itu yang lebih saya pikirkan. Tetapi kayak teman-teman kemarin saya juga baru ketemu, ayo kita duduk sama-sama, kita cari memang pemimpin yang bisa memimpin. Itu yang saya sampaikan kepada relawan-relawan. Seandainya nih Pak, keluarga sudah mendukung, sudah oke gitu ya, maju kembali, kemudian perusahaan juga support juga. Kira-kira kalau misalkan Bapak terpilih menjadi seorang wali kota Cirebon, sebagai seorang pengusaha yang sudah puluhan tahun ada di Cirebon dan juga politisi sekaligus orang yang masuk ke dalam pemerintahan, kira-kira apa yang akan Pak Oki ubah dari kota Cirebon itu sendiri? Visi apa sih yang kira-kira ditawarkan untuk masyarakat kota Cirebon? Ditata ya. Terus bagaimana kita memikirkan peningkatan pendapatan daerah. Karena saya melihat pendapatan daerah itu belum maksimal dilakukan oleh kota Cirebon. Contoh, BB1-nya itu masih menggunakan penetapan. Tapi di daerah lain sudah pakai namanya tapping. Ini kan juga apa ya? Karena penetapan itu yang mestinya kita bisa dapat maksimal, ini sekarang maksimal. Dan kembali lagi bahwa pajak itu bukan memberatkan pada pengusaha, bahwa pajak itu yang dibayarkan oleh pembeli. Nah ini yang juga mesti kalau misalnya pemerintah, saya yakin sih kalau misalnya gini, tapping itu dipakai, minimal PAD-nya itu bisa 2 kali lipat yang terdapat. Ini yang saya sampaikan. Kenapa? Karena satu, kalau masih bisa kesepakatan itu, ya contoh lagi nih, sebelum tol Cipali dibuka sama setelah Cipali dibuka, pendapatan hotel dan lain-lain itu juga meningkat. Tapi kenapa pendapatan daerahnya tidak meningkat? Itulah dari sistem yang mesti dirubah. Kembali lagi bagaimana pengelolaan dari, karena gini, pengelolaannya itu kan bicara 70% itu udah buat biaya rutin. Bagaimana buat mengembangin yang lain. Dan satu lagi, bahwa kota Cirebon itu tidak punya namanya lobis yang mencari pendanaan di DPR atau pendanaan dari kementerian untuk memperbaiki kota Cirebon. Kalau bicara transportasi, kita juga bisa kota Cirebon mau bikin transportasi apapun terlalu kecil. Yang mesti digabungkan bagaimana bikin transportasi Ciayu Majokuning dengan 5 daerah tersebut, baru itu bisa jalan secara ekonomis. Nah ini kan yang juga mesti dibicarakan, yang dibikin studinya gitu. Jadi kembali lagi kemacetan di kota Cirebon, kita mesti tahu juga penyebabnya. Penyebabnya itu karena kita punya 7 pintu rel kereta, yang kalau kereta apinya makin lama makin bagus, ya makin banyak perjalanan, iya makin banyak sering ditutup. Itu. Kedua, bagaimana kita juga menata kota Cirebon. Contoh banyak apa? PKL. Ya PKL itu kan mesti ditata gitu. Bukan di gue, karena kita mesti mengakui bahwa kita masih menghargai bahwa PKL itu orang yang masih mau berusaha. Iya. Cuma mereka tidak punya tempat untuk berusaha. Itu yang mesti disiapkan oleh pemerintah. Bukan menyiapkan tempat, tapi juga bagaimana memikirkan bagaimana kalau kita juga mendatangkan pembeli. Nah pembeli itu kan datang, ya mesti kita pancing. Jadi nggak bisa cuma kita pindahkan suatu tempat, tapi nggak ada apa-apa. Sama juga dengan UMKM. Yang kita bicarain UMKM yang menyewakan tempat UMKM, tapi tidak memberikan pembeli. Karena yang dibutuhkan oleh UMKM itu pembeli.
Nah ini kan yang mesti di-create, umpamanya kayak kemarin ulang tahun Cirebon, UMKM disiapkan, eventnya disiapkan, mesti menjadi suatu kesatuan, ya nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi kalau bicara bangun Cirebon, ya Cirebon mesti ditata dengan baik dan memilih orang-orang yang memang punya komitmen untuk memperbaiki. Bukan masalah menang atau kalah. Sekarang kan biasanya, wah kalau PAOK yang maju, PAOK yang menang. Ya kalau sekarang saya mau maju mau ngapain? Saya nanya nih, mau ngapain? Istri saya juga nanya, apa yang mau dikerjain? Jadi kembali lagi, tapi semangatnya teman-teman itu yang saya mesti apresiasi, karena kita sama-sama punya kepentingan bagaimana Cirebon maju, otomatis bisnisnya lagi juga maju. Kita mesti lihat. Oke, berarti kalau misalkan jadi maju ya Pak, ada dua hal utama. Yang pertama peningkatan PAD, yang kedua akan concern terhadap UMKM seperti itu ya. UMKM dan pelayanan masyarakat. Oh, dan pelayanan publik kepada masyarakat. Oke. Kira-kira apa sih Pak pelayanan publik yang perlu ditingkatkan? Satu, orang Cirebon itu takut kalau sakit. Bukan takut sama penyakitnya, takut sama biaya. Iya. Tidak ada dalam dunia ini yang orang mau sakit. Nah, itu yang mesti dibantu. Kedua, masalah pendidikan. Di Cirebon itu ada sekolah namanya sekolah favorit dan tidak sekolah favorit. Saya bilang ya, kalau namanya sekolah favorit itu negeri, ya semuanya harus favorit. Tapi kenapa yang satu sekolah muridnya berlebihan, satu sekolah kosong? Berarti kan ada sesuatu yang nggak benar nih. Kalau mau bicara ya favorit, ya semuanya favorit, gurunya juga favorit semua. Kalau saya misalnya ngirim anak buah saya, misalnya di hotel lagi sukses, saya punya masalah di hotel di Bengkulu, saya kirim GM saya di sini untuk sana untuk menyelesaikan masalah itu. Baru itu namanya berhasil. Tapi kalau yang di sini-sini memang nggak akan berkembang. Ini yang saya lihat, fasilitasnya sama, semuanya sama, tapi kenapa berbeda? Padahal kalau kita bikin zonalisasi, supaya orang tua itu tidak mengeluarkan biaya untuk transportasi yang di sekolah. Itu kita mesti pikirkan. Ini juga lucu juga sih, dulu saya zamannya sekolah itu nggak pernah beli buku, bukunya bekas kakak saya terus ya. Iya. Tapi kalau sekarang kan berbeda. Nah ini juga kita mesti cari, ya mesti punya suatu keberanian bikin suatu terobosan-terobosan. Selama terobosan itu buat kepentingan masyarakat, saya rasa nggak jadi masalah. Oke, terakhir mungkin Pak. Tadi berbicara tentang figur calon pemimpin. Nah, misalkan Pak Oki jadi S1 nih, kita kan lagi hangat-hangatnya nih berbicara wali kota. Kira-kira figur E2 itu pasangannya siapa yang menurut Pak Oki bisa berkolaborasi dan mewujudkan cita-cita yang apa yang Pak Oki harapkan? Kita jangan ngomong E2 ya. Ada nggak sih orang yang kriterianya bisa menjadi E1 Kota Cirebon? Kan? Ya Pak Oki salah satunya kan? Bu Dea salah satunya. Saya ngomongnya Bu Dea salah satu. Ini ya satu. Saya sih di media aja dulu Pak. Bukan gini. Banyak orang yang mampu, tapi nggak punya partai, nggak punya uang, aja. Nah ini yang kita mesti bilang bahwa kalau bicara siapa yang mampu, banyak yang mampu, cuman yang punya kesempatan itu terbatas. Nah ini yang saya bilang himbau kepada masyarakat, carilah memang orang-orang yang bisa mampu memimpin. Bukan bicara kapasitasnya dia sebagai orang partai. Ini yang juga mesti dikelirkan juga. Saya juga nggak mau bahwa yang muda-muda itu kalau mau maju pilkada itu harus punya duit. Kalau nggak punya duit nggak bisa menang. Kalau bicara ya punya nggak kemampuan itu. Jadi saya ditanya siapa orangnya, banyak. Ibu mau dari tiap partai ada. Kalau kita dari PAN ada Dhani Mardhani, dari Demokrat ada Andrew, dari PDI Perjuangan ada Fitri, ya. Dari PKS ada Asrul, ada Pak Karso. Ya. Pertanyaan saya cuma satu. Ini bagaimana mereka mengkonek itu? Ini kan bicara kayak orang mau nikah, serk-serkan. Nanti bicara, oh maharnya gimana? Susah kalau kita bicara ke situ.
Kita juga waktu ke Monica aja nggak ngomongin mahar, visinya dia sih. Iya. Kenapa sampai detik ini di kota Cirebon itu belum ada satu partai pun yang berkoalisi? Karena kalau bicara sebelum-sebelumnya ada satu partai di kota Cirebon yang PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan tanpa koalisi. Tapi saat ini tidak ada satu partai pun di kota Cirebon yang tidak mencalonkan sendiri, semuanya harus koalisi. Karena jumlah kursinya memang ya kurang. Ya karena 7 ya. Nah sekarang bagaimana memformulasikan itu? Kayak kemarin banyak nyalain, wah Pak Agus nggak Pak Agus Mulyadi nggak mau. Saya jangan nyalain Pak Agus ya. Kenapa? Kalian tidak bisa meyakinkan Pak Agus dengan koalisi partai. Karena Pak Agus disuruh mundur dengan melepaskan semuanya, tapi tidak ada suatu jaminan. Kan belum ada sekarang satu partai pun yang koalisinya yang sudah memang direstui dari DPP kan belum ada. Iya. Ya mungkin Pak Agus nggak mikirnya sebenarnya itu ya dia bukan orang politik, nggak ngerti ya, daripada dia harus ngambil risiko ya dia tinggalkan. Ya, ini yang saya bilang sama teman-teman. Kayak kalau bicara sekarang saya juga nggak punya partai. Nah, berbicara nggak punya partai, chemistry-nya kemana nih? Chemistry-nya kemana? Serja dengan siapa? Katanya lagi deket sama Kang Dani dan Kang SBH. Gimana tuh? Jadi kalau sama Pak Dani karena saya udah kenal lama ya dari 2013 ngobrol. Dan saya bicara sama Pak Dani ini bicara ngobrol masalah apa sih kita mau lakukan di kota Cirebon. Iya. Dan saya ngerasa dan Pak Dani itu nganggap saya orang yang lebih tua dari, dan dia minta karena gini, saya akan memberikan saran kepada teman-teman yang lebih muda. Apa yang kejadian di saya tidak kejadian teman-teman, karena itu nggak enak. Kita satu yang mesti pintar. Kedua, bagaimana kita menahan syahwat politik kita. Mungkin udah di 18 itu apapun juga saya lakuin ya. Tapi sekarang mikir ya. Mikirnya apa? Politik apa enggak sih? Dibilang money politik, survei 70% memang di Cirebon ini ingin namanya uang, tetapi 90% itu menyatakan walaupun diberi uang tidak akan merubah pilihan. Artinya money politik itu tidak akan merubah. Tapi mental kita gini, yang sebelah ngasih duit, kita ngasih duit enggak? Itu aja. Yang makin umur makin betul, akhirnya kita kayaknya nggak usah yang perlu. Dan sekarang dengan adanya sosial media itu lebih efektif nggak? Contoh nih, siapapun yang masang billboard nggak akan ada pengaruhnya. Apa dengan pasang billboard banyak, pasang itu banyak, kenapa? Itu juga nggak dilihat dan itu tidak bisa terukur. Misalnya pasang 1000 poster, terukur tuh siapa yang ngeliat kan nggak ada. Saya lebih cenderung sekarang kayak podcast begini. Orang bisa tahu yang diinginkan oleh orang-orang seperti apa sih visinya. Ya, saya berharapkan bahwa sekarang podcast ini juga yang bisa membantu mengedukasi masyarakat. Siapa sih yang saya mau pilih? Ya kenapa? Karena akan lebih real dan jelas. Itu cuma ngomongnya depannya aja. Nah itu juga salah satu yang itu kita mesti hadapi. Jadi saya berharap sih ke depannya itu ya yang muda maju. Oke, terakhir satu kata untuk Kota Cirebon, apa nih? Cirebon kembalikan kepada masanya bahwa kota Cirebon itu pernah menjadi sesuatu yang besar pada masanya. Kembalikan kejayaan itu. Ya, kembalikan kejayaan Kota Cirebon. Insya Allah semoga semua cita-cita, visi, harapan dari Pak Oki dapat terwujud dan dijawantahkan di masa yang akan datang ya tentunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Ibu sukses sekali dan juga untuk Geragi Group semoga makin sukses dan juga bermanfaat untuk Amin. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Wawancara eksklusif ini saya akhiri. Saya di Angka 1 Tri Supardi dari Harian Fajar Cirebon mengucapkan terima kasih dan juga